I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dari kelas 10 akuntansi 2 di SMK Negeri Kusbaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu pahlawan negara Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Djojowadi Surjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Sejak masih menjadi mahasiswa, Ahmad Subarjo sudah aktif mengikuti organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Jong Zappa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada Februari 1927, beliau menjadi wakil Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah. Yang pertama di Brussels dan Jerman bersama Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan. Saat kembali ke tanah air, Subarjo aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disingkat sebagai BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat terjadi perdebatan hebat antara golongan tua dengan golongan muda. Mereka menyatakan pendapatnya masing-masing tentang pelaksanaan proklamasi. Baik golongan tua maupun golongan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Tetapi mereka tidak sependapat dalam cara mengemukakan dan cara pelaksanaannya. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan tanpa pertumpahan darah dan menginginkan agar diadakan rapat PPKI terlebih dahulu pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda di sisi lain tidak setuju dengan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan karena janji ke Jenderal Terauchi. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan sendiri dan lepas sama sekali dari perintah Jepang. Mereka yakin bahwa janji Jepang tersebut hanya tipu muslihat belaka. Setelah melalui perdebatan yang panjang, golongan tua tetap bersikeras agar proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI yang akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda yang merasa kecewa kemudian mengadakan rapat sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Cikini nomor 71. Para golongan muda dalam rapat tersebut memutuskan untuk menyingkirkan Soekarno dan Hatta keluar kota agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang. Dan pada dini hari, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, golongan muda menegaskan Soekarni dan Singgi beserta beberapa pemuda untuk menjemput Soekarno dan Hatta di kediamannya masing-masing untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok dipilih karena dirasa aman dan jauh dari jangkauan tentara Jepang, serta tempat tersebut berada dalam wilayah pengawasan PETA. Di sanalah mereka mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus pagi, Subarjo dikejutkan dengan kabar Soekarno dan Hatta yang telah diculik. Ia kebingungan karena sebentar lagi para anggota-anggota PPKI akan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pukul 10 pagi. Tanpa membuang waktu lama, dia segera mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Dia menemui Wikana dan berusaha mendesaknya untuk memberitahu tempat Soekarno dan Hatta yang disembunyikan. Melalui perbincangan panjang, Subarjo akhirnya mampu meyakinkan Wikana bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Proklamasi belum bisa dilaksanakan apabila Soekarno dan Hatta tidak ada di Jakarta. Setelah mendapat informasi dari Wikana, dia meminta agar segera diantarkan ke Rengas Dengklok untuk menjemput keduanya pulang kembali ke Jakarta. Setibanya di Rengas Dengklok, Subarjo kemudian dibawa menemui Mayor Subeno untuk segera melakukan
melakukan perbincangan singkat, sekaligus meminta jaminan proklamasi kemerdekaan secepatnya diumumkan. Mayor Soebarjo meminta proklamasi kemerdekaan dilaksanakan saat itu juga. Namun, Ahmad Soebarjo menolaknya karena tak masuk akal. Soebarjo akhirnya meyakinkan Mayor Soebarjo bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan sesegera mungkin dan memberikan jaminan apabila dirinya gagal bersedia untuk ditembak mati oleh Mayor Soebarjo sendiri. Jaminan tersebut berhasil meyakinkan Mayor Soebarjo dan akhirnya diperbolehkan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, Dr. Buntaran Mojo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, beserta rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Pada pertemuan ini, Ahmad Soebarjo bersama Soekarno dan Hatta merundingkan dan menyusun naskah proklamasi. Selain itu, dari pertemuan meja bundar ini diputuskan juga bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang. Kira-kira pukul 6 pagi di tanggal 17 Agustus, dua utusan Soekarno datang menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sesuai yang telah dijanjikan, mereka mengumandangkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, pada hari upacara, Soebarjo memutuskan untuk tidak hadir. Dikarenakan alasan Soebarjo tidak hadir saat hari upacara proklamasi karena rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Ahmad Soebarjo Jojo Adisurjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Penyebab kematiannya yakni flu yang kemudian menimbulkan komplikasi. Beliau dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pemerintah kemudian mengangkat almarhum Ahmad Soebarjo sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2009. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.